Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam, Om Waalaikumsalam. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat datang di NKA webinar di pagi hari ini. Sebelum memulai, ada sedikit peraturan di mana Bapak Ibu dimohon untuk menggunakan nama yang sesuai dengan nama aslinya. Kemudian Bapak Ibu jika ingin menggunakan background yang sama dengan saya atau Pak Aris, dipersilakan. Nanti juga Bapak Ibu akan di mute, namun Bapak Ibu jika ingin bertanya nanti bisa langsung resen atau chat di kolom chat. Baik, kemudian sedikit mengenai NKA. NKA ada Badan Sertifikasi ISO di mana di Indonesia ada 4 pilar bisnis. Yang pertama itu sertifikasi di mana ISO, sorry, untuk outputnya itu sertifikasi. Kemudian divisi assessment di mana untuk assessment ini untuk outputnya berupa laporan. Kemudian kita juga memiliki divisi training di mana salah satu produknya yaitu webinar di pagi hari ini. Kemudian kita ada divisi implement software di mana untuk divisi ini lebih banyak productivity. Kemudian NKI sudah 36 tahun lebih di dunia. Kami memiliki 55.000 klien di seluruh dunia. Kami juga beroperasi di 100 negara. Kemudian untuk survei kepuasan pelanggan cukup memuaskan, di mana untuk jumlah karyawan di seluruh dunia yaitu kurang lebih 1.000 orang. Baik, untuk event kali ini Bapak Ibu free alias tidak berbayar. Namun jika Bapak Ibu ingin mendapatkan e-sertifikat seperti yang di kanan, kemudian e-materi, kemudian nanti ada juga e-book, nanti juga ada Pak Aris akan membagikan yang beberapa SOP ya Pak Aris ya terkait SOP. pekerjaan. Bapak Ibu cukup berinvestasi sebesar 150.000 saja. Caranya gampang, foto barcode-nya nanti akan terhubung ke saya. Silakan bisa dipoto barcode-nya. Kemudian, nah ini untuk bonus e-booknya yang related dengan tema kita hari ini. Oke, oke baik. Ini dia untuk tema kita hari ini yaitu leadership for SPP. Ini untuk speaker kita ini luar biasa. Ini ada Pak Aris Raspinarto, CHRM, trainer, asesor, dan konsultan. Baik, tidak membuang waktu lama untuk waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak Aris. Oke, terima kasih Mas Aldo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam. Saya mungkin Waalaikumsalam, selamat ya, pagi. saya mungkin manggilnya teman atau rekan-rekan ya. Bu dan Pak kayaknya terlalu formal. Sementara di hari Sabtu, di hari libur, alhamdulillah teman-teman semangat belajarnya luar biasa. Nah, sebelum mulai saya mungkin ingin memperkenalkan dulu tak kenal maka tak sayang. Seperti biasa di awal pengajaran, ya ini mungkin bagi teman-teman yang belum mengenal saya coba share dulu screen. Nah, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Nah, perkenalan. Oke, tadi sudah disebutkan nama saya Aries Rasprinarto, bilang aja dengan panggilannya Aris saja. Ya, ini adalah sedikit cerita karir saya. Saya berangkat dari tahun 92 di PT Samsung Metro Data, lalu pindah ke PT Mattel. Di sini teman-teman bisa ngeliat kenapa ada warna putih, ada warna biru, sama warna kuning ya. Nah, di warna putih ini dulu saya sebenarnya bukan orang HRD. Saya warna putih ini masih pure, orang-orang masih maintenance ya, engineering dari ujung kaki sampai kepala itu penuh dengan oli. Nah, akhirnya merasa tidak pernah libur. Lebaran kita kerja, akhir tahun kita kerja, akhirnya saya mulai pindah ke bagian terkait masalah training, pindah ke PT General Motors Indonesia. Masuk dunia training, akhirnya saya tertarik ke dunia HRD, dan akhirnya tahun 2001 join dengan PT Philips Lighting. Saya mulai memperdalam dunia HRD kurang lebih sampai saya terakhir bekerja PT CBC ya tahun 2022 lalu, memutuskan untuk stop berkarir di dunia perkantoran. Kurang lebih 20 tahun saya di HRD. Ini sedikit cerita mengenai perjalanan karir saya di beberapa perusahaan di Indonesia. Ini beberapa kegiatan-kegiatan saya di bagian HRD dan lain-lainnya, juga penugasan-penugasan di beberapa kota dan beberapa negara selama saya berkarir. Ini mungkin sedikit banyak perkenalan dari saya. Mungkin teman-teman yang belum kenal dengan saya, sekarang kita sudah saling mengenal, kita bisa saling menyapa. Oke, kita akan mulai dengan materi intinya, leadership skill for supervisor. Saya minta tolong kepada teman-teman yang hadir di sini untuk aktif ya, karena dengan online ini kalau hanya satu speaker saja, cuma dari saya saja, sepertinya nggak asik nih ya. Apalagi di hari Sabtu ini, supaya kita lebih giat belajar, saling tukar informasi, ya saling diskusi. Dalam hal ini bukan berarti saya paling pintar, bukan saya paling jago. Di sini saya diberi kesempatan buat men-sharingkan apa yang pernah saya lakukan, men-sharingkan apa yang kira-kira mungkin berguna kepada teman-teman, dan insya Allah mungkin teman-teman bisa lebih baik dari saya dalam waktu 2-3 tahun ke depan ya.
setelah mendapatkan beberapa materi yang hari ini kita lakukan atau mungkin dari beberapa materi yang teman-teman lakukan diberikan oleh trainer yang lain ya. Ini sedikit hanya teori untuk menjadikan seorang supervisor. Oke, kita mulai. Oke, pertanyaannya, apakah teman-teman mengetahui kondisi Anda sendiri saat ini? Dalam arti kata, ya, bagaimana physical happiness-nya? Bagaimana mental happiness-nya? Bagaimana social happiness-nya? Monggo silakan, siapa yang berani men-sharingkan bahwa sekarang saya lagi stres Pak, saya sedang lagi pusing nyari kerjaan, saya perusahaan tempat saya kerja mungkin lagi mau ada PHK. Silakan teman-teman, siapa yang mau men-sharingkan apa yang sedang dirasakan saat ini? Ayo nggak usah malu-malu. Ya, silakan teman-teman bisa diutarakan untuk eh, perasaannya mungkin Pak Aris ya Ya, di hari ini. perasaannya. Silakan teman-teman bisa langsung di chat di kolom chat. Silakan Atau open bagi mic. boleh silakan Pak teman-teman bisa langsung mungkin bisa curhat juga nih Pak Aris. Ya, Silakan karena teman-teman. yang namanya supervisor itu ya saya pernah menjadi seorang supervisor ya, luar biasa tingkat stresnya ya. Jadi karena merasa kayak sandwich ditekan dari atas ya, diminta dari bawah. Mungkin kalau teman-teman ikut kelas yang bulan Mei lalu ya, mengenai managing team ya, ini adalah kelanjutannya Mas Aldo ya. Jadi sesi hari ini adalah sesi lanjutan dari sesi bulan Mei lalu dari managing team. Sekarang kita spesifik ke supervisor leadership. Nah, kembali lagi saya mengencourage teman-teman untuk kita bisa beraktif. Apa yang teman-teman rasakan saat ini mengenai fisikal, mengenai mental, mengenai sosial, silakan teman-teman, nggak usah malu-malu ya. Silakan teman-teman. Pak Aldo, Ya, silakan Pak Pri. ya sharing nih. Selamat pagi Pak Aris. Selamat pagi Pak Bri, salam kenal Pak. Iya Pak, ini sebenarnya kita udah kenal Oh gitu, lama. Jadi kadang-kadang hidup itu emang saling take and give ya. betul. Saya juga ingat kadang-kadang Bapak ikut di webinar saya juga ikut. Dan kebetulan hampir mirip backgroundnya ya dari engineering kemudian masuk ke human resource ya. Terjebak Pak, tepatnya Ini Pak. selalu menarik ya, menarik perhatian saya gitu. Oke, Ya, bicara supervisor, saya yakin kita semua pernah yang ada di sini ya, termasuk saya. Saya ingat yang paling berkesan itu gini, supervisor itu kan boleh kita bilang middle level, middle position ya. ya, Jadi kita nih teman-teman punya bawahan dan juga punya atasan. ya, Bahkan saya ingat sekali sering menjadi strategis posisinya karena di bawah meminta masukan, yang di atas kadang selain masukan juga kadang-kadang keputusanmu apa gitu. iya. Demandnya tinggi ya. Jadi saya ingat dalam satu waktu pernah di QA dan QC supervisor di salah satu manufacturing Yes. di beberapa puluh tahun lalu ya Pak Aris. Nah, saya ingat memang begitu besar perannya ketika gampang ya diambil contoh, misal kita lagi incoming inspection sebuah material, sebuah raw material gitu ya, Hmm. untuk dijadikan produk di tempat kami. Waktu itu kebetulan produk jadinya itu panel listrik Pak Hmm. Aris. Oke, kayak Nah, Schneider gitu ya. incoming ya kurang lebih seperti itu. Hmm. Nah, raw material yang kita terima salah satunya itu adalah plat. Jadi bisa SPCC, SPHC gitu ya, plat putih, Oke, hitam, stainless, bordes dan seterusnya gitu ya. Nah, muara dari pertanyaan Bapak adalah memang betul supervisor menjadi strategik gitu ya ketika gitu ya yang di atas pemonitoran atau penguasaan atas pekerjaan yang kita pegang agak kecil gitu ya. Yang di bawah mungkin penguasaan teknik cukup besar ketimbang supervisor, tapi karena tidak punya otoriti mengambil keputusan, yes, sehingga supervisor lah yang punya andil. ya, Ya, jadi mungkin saya ataupun teman-teman lah sekarang yang katakan masih berada di fase ini, ya buat saya teruslah belajar yang lebih tajam, lebih analitis, bukan tidak mungkin gitu ya. Kita nanti akan masuk di level yang lebih strategis gitu ke atasnya. Itu aja Pak betul, Aris, betul. terima kasih. Terima kasih Pak insight-nya. Jadi pengalaman Pak itu juga sangat baik ya. Salah satu kunci bahwa kita dalam posisi supervisor adalah kita ada semacam kepanjangan tangan dari manajer ataupun atasan kita. Dan tentunya nanti teman-teman kalau misalnya apa namanya diberi tugas dan dirotasi atau dimutasi dalam satu perusahaan, pesan saya jangan pernah kita menolak.
selama kita masih bisa melakukan dalam level supervisor atau superintendent ya, itu adalah masa-masa kita buat mencari tahu kapasitas kita, potensi kita ada di mana. Sama halnya seperti saya dulu ya, saya diputar-putar ya, dari maintenance, akhirnya pindah ke laboratorium, pindah lagi ke quality assurance, pindah lagi quality control, akhirnya masuk kepada produksi, itu tidak pernah saya tolak ya. Tapi tentunya dengan tingkat stres yang berbeda-beda, dengan permasalahan yang berbeda-beda karena tiap departemen pun berbeda-beda. Oke, saya lanjutkan dulu teman-teman. Ini ada komen menarik nih di Pak Devri Zari terjebak dalam bahagia. Belum tentu Pak Devri. Ya di HRD itu kadang-kadang apa ya, bisa terjadi di museum satu pabrik, Pak. Jadi saya tahun 2015 itu masuk sebuah pabrik ya, perusahaan asing itu dalam kondisi yang di museum dalam satu pabrik karena ada salah salah didik sebelum saya masuk yang dilakukan oleh ekspatriat kepada konsep-konsep bekerja dalam suatu pabrik. Tapi alhamdulillah dalam kondisi yang cukup cepat 3-4 bulan saya bisa menjelaskan bahwa konsep yang dibawa oleh si orang bule ini nggak tepat untuk dipakai di Indonesia. Jadi kembali lagi fungsi-fungsi daripada leadership itu sangat-sangat luas sekali. Oke, kita lanjutkan dulu. Ada kamu dari Pak Sumro. Physical happiness tidak terlalu baik karena saya baru selesai melalui program weight loss. Waduh, berat banget. Mental happiness baik karena saya baru terminate oleh perusahaan saya sekarang, tapi langsung dapat pekerjaan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, social happiness sangat baik. Oke, ini good experience dari Pak Samudro ya. Sama-sama Pak. Saya juga pernah dipecat Pak tahun 2018 lalu. Ya, ada sebuah pabrik di Cikande ya, akhirnya ditutup. Dan saya orang tim manajemen terakhir di bagian HRD yang saya keluar dari perusahaan itu. Saya memastikan dulu bahwa manajemen keluar dulu dan karyawan sudah ada yang menghandle dari HRD yang baru. Akhirnya saya bagian dari yang manajemen yang terakhir keluar. Alhamdulillah tidak lama waktu itu juga langsung dapat pekerjaan. Jadi kembali lagi yang namanya happiness itu bisa naik turun ya. Memang nggak enak kata-kata mendengar kita dipecat. Cuman yang namanya kontrol sudah ada rezeki yang mengatur. Oke, kita lanjutkan dulu presentasinya. Nah, teman-teman, di sini ada sebuah file Excel ya. Nanti kalau teman-teman bisa mendapatkan program dari NQA ya. Di sini teman-teman ada sebuah survei ya. Di sini ada survei ya, ada pertanyaan, tinggal diisi saja. Setiap pertanyaan ini tinggal diisi ini. Nah, ya. Mau di sini mesti 4, tinggal tulis 4, di sini misalnya dia merasa 5 dan seterusnya sampai lengkap. Ada sekitar 24 pertanyaan. Nah, di sini ntar ada indeksnya nih. Nah, kalau teman-teman levelnya di level fisikal di atas 3, artinya sudah sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, ntar mungkin Pak Samudro dengan keterangan yang panjang lebar itu, silakan mengisi surveinya. Apakah benar ya apa yang Pak Samudro rasakan? Ya, di sini ada indeksnya. Kalau misalnya di bawah 3, ada kurang sesuai, tidak sesuai. Ya, saya pernah melakukan ini 2 kali dalam waktu yang berbeda. More or less 80% benar. Ya, tidak 100% benar, tapi more or less ada 80% benar. Ya, yang namanya juga survei kan tergantung daripada hati kita ya. Kadang-kadang kita mungkin milihnya terlalu sensitif atau mungkin terlalu overbroad jadi terlalu luas. Jadi kembali lagi ada salah satu tools buat mengetahui bagaimana happiness kita dari sisi fisikal, emosional, sosial ataupun dengan yang masalah sosial mentalnya ya. Jadi kembali lagi nanti teman-teman silakan melakukan survei sendiri ya. Oke. Berikutnya ada lagi nih. Nah, setelah kita telah mengetahui diri kita ya, bagaimana kondisi kita, kedua adalah orientasi kita. Kita lihat dulu, kita sebagai manusia yang berada sekarang ini dalam masih bekerja ya, misalnya apapun levelnya, apakah supervisor atau manajer, silakan, bahkan staff silakan. Di sini tinggal dilihat saja. Ini ada beberapa pilihan ya. Ada 1, 2, ada 8 pilihan. Di sini ada skor. Tinggal diisi saja. Misalnya karir. Sekarang saya sedang menggebu-gebu karirnya nih. Saya membutuhkan. Tinggal diisi nomor 5. Ya. Lalu misalnya uang. Ya, oke, saya mungkin lagi sangat membutuhkan ya. 5. Lalu misalnya di sini ada kesehatan mungkin taruh di level 3, taruh di 3, kita ambil lagi 5 di sini. Ya, mungkin di sini kesenangan saya lagi nggak butuh, tidak terlalu membutuhkan dulu ya. 5 kerja mungkin seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, ada grafik sebelah kanan dalam bentuk spider. Lalu kita misalnya dalam kondisi saat ini kita mau ngapain nih ya? Di sini ada top 3. Nah, top 3 kita ambil yang skor yang tertinggi. Nah, ini kan banyak nih ada 5, 5, 5, 5. Tapi tetap aja dalam hidup kita harus mengambil prioritas. Di sini ada 5, ada 4, kita pilih 3. Ya, pilih 3. Lalu untuk mencapai 3 ini kira-kira action plan yang harus kita lakukan untuk apa? Ya, jadi ini semacam kayak merefleksikan sendiri ya. Kita sudah mengetahui tadi mental kita, happiness kita sampai level mana, lalu kebutuhan kita ini sampai apa yang mau kita butuhkan, yang terbesar, yang mana 3 terbesar. Nah, ini sebelum kita melakukan untuk tindakan selanjutnya terhadap diri pribadi kita dulu ya. Jadi kita harus tahu kondisi kita sendiri nih sampai level mana. Oke, nah saat ini saya adalah seorang supervisor yang menjabat supervisor ya. Lalu tuliskan di menu chat ya. Apa sih? Nah, 4 jenis pekerjaan yang Anda lakukan sebagai supervisor. Mau teman-teman? Silakan. Nggak usah 4 lah. Kira-kira 2 saja. Silakan 2 jenis pekerjaan yang Anda lakukan sebagai level supervisor yang mungkin sekarang Anda jabat. Silakan. Silakan teman-teman bisa di chat di kolom chat
Nah, teman-teman saat ini posisi supervisor untuk pekerjaannya bisa dijelaskan di kolom chat. Silakan. Silakan. Tuh, Sebenarnya saya silakan. baca kolom note ya di chat. Ya Pak Devri siap benar Pak. Harus tidak disukai karyawan Pak. Itu HRD Pak. Siap-siap Pak. Ya. Nanti di NQA juga saya lupa di bulan apa itu ada training mengenai basic knowledge HR. Nah, jadi teman-teman yang ingin berkarir di HR, suatu saat insya Allah saya bisa diberi kesempatan lagi sama NQA buat men-sharingkan betapa pentingnya dunia HR bagi teman-teman yang ingin berfokus atau berkarir di HR. Oke, apakah Excel-nya di sharing nanti mungkin Pak Sony silakan menghubungi Mas Aldo ya, bagaimana cara mendapatkannya. Oke, pekerjaan utama menjadi PIC, riset mengembangkan kemampuan tim supervisi. Oke, thank you Pak Kansu. Ada lagi yang mau men-sharingkan? Dua jenis pekerjaan supervisor. Ayo, Silakan teman-teman. karena bagaimanapun juga supervisor itu pasti punya anak buah nih. Nah, harus bisa bagaimana sebagai supervisor. Apakah cuma bisa nyuruh doang? Apakah bisa menjadi tim problem solving? Ya, di sini Mas Kanzu menjadi research ya, PIC research. Oke, dipercaya tim mendapatkan tim yang kompak. Oke, itu adalah feedback ya daripada si tim kita. Nah, sekarang dari kita sendiri melakukan apa? Cek bawahan, memecahkan masalah. Oke, pengawasan, mengembangkan kemampuan. Oke, harus bisa mengambil keputusan, pendelegasian. Oke, sip, terima kasih. Apakah ada yang lain? Monitoring kerjaan bawahan, diskusi. Oke, terima kasih teman-teman ya. Nah, sekarang saya pengen tanya teman-teman, siapakah teman-teman di level supervisor ini ya yang terlibat dalam pembuatan job desk? Apakah teman-teman ada yang pernah terlibat dalam pembuatan job desk? Ya, kenapa saya ditanyakan? Jangan salah teman-teman. Yang buat job desk itu bukan HRD. Ya, yang buat job desk adalah si atasan si punya pekerjaan, entah itu supervisor, entah itu manajernya. Jadi bukan orang HRD. Ya, menentukan job desk partai plan. Oke, betul ya. Ini Pak Endang ya menentukan job desk. Nah, sekarang siapa yang pernah terlibat? Karena bagaimanapun juga suka tidak suka, apapun level supervisor itu harus mengetahui pekerjaan anak buahnya. Nah, di sini saya mencaringkan ya kalau mau teman-teman bagian daripada supervisor yang dipertanggungjawabkan untuk membuat job desk, ya, ini ada beberapa kata kerja, ya, ada beberapa kerja yang dilakukan oleh supervisor, ya, entah itu memelihara, mengusulkan, memonitor, mengulas, merekomendasi, mendukung, menstandarisasikan, menindaklanjuti, mengkoordinasikan. Dengan kata lain, ya, simpelnya, seorang supervisor itu pekerjaan fisiknya masih lebih banyak atau sama dengan pikiran. Jadi biasanya antara 60% lah ya, itu pekerjaan supervisor itu fisiknya masih digunakan. Ya, pikirannya digunakan tapi masih banyak kan fisiknya yang digunakan. Ya, oke, di sini menentukan job di pekerjaan. Oke, siap, nggak masalah. Nah, nanti teman-teman kalau sudah terlibat dalam posisi yang lebih tinggi, level manajerial, itu akan lain lagi. Ya, di sini saya men-sharingkan misalnya teman-teman sudah menjadi seorang manajer, itu kata-katanya akan lain kata-kata kerjanya. Ya, jadi menganalisa, menilai, mengakses. Nah, tadi kalau teman perbandingan kata kerja di supervisor dengan kata kerja di manajer, kira-kira perbedaannya di mana? Kalau tadi kan saya katakan fisiknya supervisor itu lebih banyak dibanding pikiran. Nah, kalau melihat kata kerja yang ada di dalam satu set job desk manager dengan melihat kata kerja ini, kira-kira perbandingannya antara antara pikiran dan fisik bagaimana teman-teman? Silakan di menu chat atau mungkin open speak, open mic. Kalau manajernya lebih banyak pikiran, Pak, Banyak daripada fisik. pikiran. Betul, Pak Samudro. Ya. Jadi pikiran lebih banyak. Ya. Mungkin sampai level 70-80% ya, manajer itu lebih banyak pikiran. Makanya teman-teman kalau udah sampai level manajer nanti ya, itu jangan berharap kerjanya itu on time. Ya. Jangan berharap mutengo. Ya. Kenapa? Yang namanya pikiran itu bisa bisa dipakai di kantor, bisa pakai di perjalanan, bisa dipakai di rumah. Selama kita masih punya PR yang belum selesai, itu kadang-kadang pikiran kita akan terbawa. Tapi jangan sampai terbawa arus pikiran sedang gundah gulana, sedang nggak enak di kantor sehingga terbawa ke rumah. Nah, ini adalah satu hal yang bisa membedakan antara supervisor dan manajer, di mana supervisor itu masih banyak kerja fisik, kalau manajer ke atas itu lebih banyak proses menggunakan pikiran. Nah, teman-teman nanti suatu saat kalau belajar masalah WOLA, work loading analysis, itu teman-teman akan bisa melihat ya bagaimana kita melihat beban kerja seorang staff, supervisor dan lain-lainnya. Ya, itu bisa terlihat bagaimana kita mengukur bagaimana tingkat beban kerjanya di masing-masing jabatan. Ini saya sedikit men-sharingkan dulu basic knowledge-nya sebagai supervisor ya supaya nanti ke halaman-halaman berikut presentasi teman-teman bisa nyantol, bisa nyambung apa yang kita akan bahas berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Apa sih arti supervisor? Nah, tadi kan sudah saya pertanyakan dua tiga jenis pekerjaan, ya lalu udah ketahuan berapa persentase apa yang dilakukan oleh supervisor. Nah, sekarang kalau saya tanya apa sih arti supervisor? Menurut teman-teman, silakan. Silakan teman-teman bisa di chat atau bisa di unmute. Ya, silakan yang mau, juga boleh. Silakan yang mau, juga boleh. Ya, 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 silakan yang
Kalau masih manajer masih banyak fisiknya kurang tepat, Pak. Berarti harus ada pendelegasian, ada sistem coaching, ada sistem mentoring dulu nih untuk teman-temannya Pak Samudro supaya nanti Pak Samudro sendiri bisa memaksimalkan sebagai posisi manajer ataupun general manager ya. Oke, kira-kira apa arti supervisor, teman-teman? Monggo silakan. Silakan teman-teman. Supervisor dalam tim. Ada lagi? Monggo silakan. Sisi staff supervisor bagi saya karena di bidang banyak saya rasa bidang karir. Oke, sedangkan kita sedang tugas oleh user keputusan apa? Oke, nah mungkin tadi ini siapa nih Mas Alen ya? Mas Alen kan baru-baru diangkat nih sebagai supervisor. Nah, kita bisa melihat tadi kata-kata kerja yang tadi saya contohkan itu, kalau memang kata kerja itu masih bersifat fisik, ya memang itulah supervisor. Tapi misalnya banyak pekerjaan lebih bersifat otak yang bekerja, itu mungkin Mas Alen sudah dalam posisi yang mungkin sedikit di atas supervisor, apakah assistant manager, apa superintendent. Jadi kembali lagi kita bisa merefleksikan diri pribadi kita terhadap pekerjaan yang sedang kita jalankan. Supervisor mengawasi proses kerja sebagai memberi delegasi, memberikan contoh. Oke, terima kasih teman-teman atas responnya ya. Kita lanjut dulu ke presentasinya. Ya, jadi arti dari supervisor, ya kurang lebih seperti ini ya. Artinya adalah seseorang diberi tugas dalam sebuah perhimpunan atau perusahaan sebagaimana dia mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja atau bawahannya menurut Wikipedia. Tadi juga Mas Prianto sudah men-sharingkan ya. Kita juga merupakan suatu kepanjangan tangan dari atasan kita di mana mungkin bawahan kita lebih canggih, bawahan kita lebih punya technical skill-nya bagus ya, hard skill-nya bagus. Tapi di mana soft skill-nya masih belum punya atau mungkin keterbatasan soft skill-nya. Nah, kita sebagai orang supervisor di mana soft skill kita itu lebih baik dibanding staff kita dan merupakan kepanjangan tangan dari manajer. Nah, kenapa saya katakan menjadi kepanjangan tangan manajer? Ya, teman-teman bisa bayangkan, misalnya seorang supervisor produksi, ya, ataupun supervisor quality control yang bekerja pada malam hari, bekerja kena shift 2 dan shift 3. Apakah manajernya ada? Nggak ada. Ya, jadi waktu saya masih level supervisor, saya pernah kerja kena shift, ya, saya paling suka itu shift 2. Shift yang kerja mulai dari jam 4 sore sampai jam 1 malam. Ya, kenapa saya suka shift kerja jam segitu? Karena ketemu atasan paling nggak cuma 2 jam. Jadi saya datang setengah 4, saya mulai jam 4 kerja, mungkin atasan saya kerja sampai jam 6, cuma 2 jam, selebihnya dari jam 6 sore sampai jam 1 malam saya nggak ketemu atasan. Nah, di sinilah saya memungsikan diri sebagai supervisor, kepanjangan tangan dari atasan saya. Jadi saya punya kuasa, saya punya wewenang. Ya, pada saat ada masalah di lapangan dengan supervisor produksi, ya saat itu saya masih di bagian quality ya, itu bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan sesama level supervisor. Tapi kadang-kadang di produksi itu ada yang namanya shift manager. Ya, bahkan kita diberi kewenangan untuk menggantikan manajer kita untuk berdiskusi dengan shift manajer produksi. Jadi kembali lagi yang namanya supervisor itu adalah dia punya kuasa dan wewenang untuk menggantikan posisi-posisi yang di atasnya dalam satu kondisi yang tadi saya katakan mungkin dalam kondisi yang shift ya, yang kerja shift. Oke. Nah, arti kata supervisor sendiri ya itu dapat sebagai nama jabatan. Supervisor produksi, supervisor quality, supervisor gudang, supervisor finance, itu bisa. Hanya sebuah jabatan. Nah, teman-teman kalau kita bicara belajar masalah susu ya, skala upah dan struktur upah, itu kita melihat supervisor sebagai jabatan itu juga akan jelas sekali nilainya, di job gradingnya akan jelas. Ya, kita lihat dari sisi nama jabatan. Tapi ada juga ya sebagai atasan. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman lihat konteks pembahasannya, apalagi kalau kerja di perusahaan asing ya, kadang-kadang dia suka nanya, who is your supervisor? Meskipun kita sudah manajer, dia suka nanya, Aris, who is your supervisor? Oke, my supervisor direct report to, misalnya saya direct report, ada atasan saya, direktur saya mungkin ada di Singapura. Saya bilang, my supervisor is stay in Singapore as director. Ya, itu juga sebagai peribahasa atau mungkin kata-kata pengganti atasan. Ya, jadi kembali lagi konteks pembahasan itu siapa. Jadi kita harus bisa membedakan arti supervisor sebagai jabatan atau arti supervisor sebagai atasan kita. Nah, terkandung dari konteks pembahasannya. Nah, dalam hal ini, dalam pagi hari ini, kita spesifik pada konteks supervisor yang ada jabatannya. Ya, tapi nanti misalnya teman-teman diskusi dengan orang lain, ya, ditanya supervisor, tergantung konteks bahasannya itu bisa menjadi atasan kita, entah itu manajer, entah general manager atau mungkin CEO ya, sebagai atasan kita. Ya, ini hanya sebagai pembuka wacana yang dimaksud dengan kata-kata supervisor itu sendiri. Oke, di sini ada pertanyaannya, mengapa supervisor perlu memiliki kemampuan leadership? Monggo silakan dijawab pertanyaannya. Silakan teman-teman, mengapa SPP perlu memiliki kemampuan leadership? Ya, Silakan. pokoknya saya ingin diskusi terus ya teman-teman. Lebih enak kita diskusi, ya, sharing pengetahuan, sharing experience supaya teman-teman lain juga bisa mendengar, ya. Dan saya harapkan teman-teman nanti berkarir lebih jauh, lebih baik dibanding saya. Karena saya hanya sedikit menginformasikan apa itu makna supervisor selama saya masih bekerja, baik itu level supervisor real maupun sebagai level supervisor pada saat jabatan menjadi seorang manajer, menjadi seorang yang level C segala macam. Dealing dengan manusia yang mana harus memberi contoh, oke, anak buahnya agar bisa menjelaskan alasan saat dibutuhkan, leadership dibutuhkan untuk mengolah tim sebagai mencipta upgrade. Oke, Pak Kansu, terima kasih responnya ya. Nah, ini kurang lebih ya. Kenapa yang namanya supervisor itu
harus mempunyai kemampuan leadership, memainkan peran penting dalam mengarahkan tim kerja dan mencapai tujuan bersama, baik individu, departemen, perusahaan. Kembali lagi ya, kita supervisor, kita punya anak buah, ya. Nah, bagaimana mengarahkan anak buah ini, kewenangan kita ini bisa menggantikan manajer kita dalam satu konteks tertentu, misalnya tadi saya katakan dalam suatu shift 2, shift 3 yang tidak ada manajernya. Jadi kita benar-benar melakukan suatu role play kita benar-benar anggap aja saya penguasanya dalam kutip konteks yang positif ya, bukan negatif. Bahwa tim saya bekerja under supervisi saya. Apapun yang anak buah saya lakukan adalah tanggung jawab saya. Ya, secara individu, saya pun sebagai supervisor pasti punya tujuan, kita punya KPI, saya punya anak buah juga punya KPI. Bagaimana KPI masing-masing tim kita ini tentunya akan menunjang KPI saya dan keberhasilan KPI saya akan menjadikan KPI keberhasilan departemen saya atau manajer saya, lalu manajer pun akan menjadi keberhasilan perusahaan. Nah, jadi arti kemampuan supervisor harus punya leadership adalah bagaimana mengarahkan untuk mencapai tujuan yang bersama. Nah, ini artinya tidak berpikir secara egois ya, tidak berpikir secara memenang-menangan, tapi lebih pada kepentingan bersama. Oke, kita lanjutkan. Nah, arti kata leadership ya kadang-kadang orang masalah artikan leadership seringkali dikatakan manajer ya, atau orang yang memiliki jabatan tinggi ya. Ini adalah pemikiran yang mungkin kurang tepat ya. Nah, mungkin lebih tepatnya ya leadership adalah keterampilan atau fungsi dari manajemen untuk mempengaruhi, memotivasi, mendorong atau menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Yaitu kata-kata leadership. Jadi kita benar-benar bisa mengajak, bisa mendorong ya, bisa memberikan contoh kepada tim kita untuk mencapai tujuan. Nah, leadership ini kan adalah soft skill, kompetensi ya. Nah, sekarang saya mau nanya ke teman-teman ya, apa sih beda hard skill sama soft skill? Siapa yang tahu kira-kira apa sih beda hard skill dan soft skill? Silakan. Responnya bagus-bagus. Terima kasih teman-teman ya. Intinya dengan bahasa yang berbeda, tapi inti daripada respon dari teman-teman itu meroleh sama dengan apa yang saya presentasikan. Oke, teman-teman, pertanyaannya apa beda hard skill dengan soft skill? Teman-teman yang supervisor pasti punya hard skill, pasti juga punya soft skill. Salah satunya leadership, salah satunya. Nah, apa bedanya hard skill dengan soft skill? Nah, ini sangat penting sekali, khususnya di orang HRD, karena dalam job desk itu harus terstate apa itu soft skill, apa itu hard skill untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Dijamin kalau job desk-nya tidak jelas hard skill-nya dalam suatu posisi, tidak jelas soft skill-nya dalam suatu posisi, dijamin ntar rekrutmennya bingung. Ya. Apa bedanya hard skill soft skill? Hard skill bersifat fisikal, soft skill bersifat mental pemikiran. Terima kasih Pak Ferry. Ada lagi yang punya pemikiran lain atau ide lain? Apa itu hard skill? Keterampilan teknis, non teknis. Ya, di sini Mas Anida ya, Alisda. Terima kasih. Bahasanya menyerempet-nyerempet, benar. Jadi artinya hard skill itu adalah keterampilan teknis yang dimiliki seseorang. Contohnya apa? Saya jago komputer, saya jago Excel, saya jago ngelas, ya, saya jago montir, saya jago ngetik, saya jago menjahit, saya jago masak. Itu adalah egoisme kita atau pride kita, kebanggaan kita adalah suatu hal yang kita miliki. Ya. Tapi kalau soft skill, ya perbedaannya adalah soft skill adalah suatu skill di mana ada berdampak dengan orang lain. Ya. Saya jago Excel, tapi saya tidak bisa menerjemahkan keahlian saya ke Mas Aldo. Apalah artinya? Saya jago Excel, tapi saya tidak bisa mentransfer ilmu. Saya jago masak. Ya, saya tidak bisa mengajarkan anak saya untuk bisa masak agar saya tetap makanannya seperti yang saya sukain. Ya, itu ada soft skill. Jadi soft skill itu pasti berhubungan dengan orang lain. Contohnya apa? Leadership berhubungan dengan orang lain. Teamwork berhubungan dengan orang lain. Inisiatif berhubungan dengan orang lain. Motivasi berhubungan dengan orang lain. Ya, jadi banyak sekali soft skill. Kalau kita analisa, soft skill itu pasti berhubungan dengan orang lain. Sementara hard skill itu adalah sesuatu yang kita miliki sendiri, menjadi pride kita, belum tentu orang bisa. Ya, dia jago komunikasi, saya jago komunikasi. Tapi ntar dulu, saya punya hard skill loh. Ya, saya mungkin jago las sampai level 5. Ya, belum tentu dia sama-sama teknik level kelasnya sampai level 5. Jadi bisa terjadi perbedaan di hard skill-nya meskipun level komunikasinya sama. Nah, di sini lebih pengetahuan mengenai perbedaan hard skill dan soft skill. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah di sini kalau kemarin ikut yang session bulan Mei lalu ya, saya memperkenalkan beberapa leadership ya, macam-macam. Ada yang namanya demokratis, ada yang namanya otoriter, ada yang namanya strategis, ada delegatif, karismatik, birokrasi, investigatif, motivatif, dan lain-lainnya. Di bulan lalu tuh kalau nggak salah ada sekitar 20-an tipe leadership ya. Nah, berikutnya ya, teman-teman ada yang di mana? Ada tipe yang mana? Ya, nggak perlu dijawab, tapi paling nggak kita sebagai supervisor, kita sebagai manajer, kita harus tahu nih, kita tipe leader yang bagaimana? Apakah kita otoriter? Apakah kita demokratis? Atau kita strategis? Atau birokrasi? Atau semuanya ada di saya semua? Nah, silakan Anda mengacak kepada diri kita sendiri ya. Nah, berikutnya, sebagai supervisor, Anda juga harus tahu nih, atasan kita, sebagai atasan, kita punya atasan, saya punya manajer, saya punya general manager, saya punya CEO, ya, kita harus tahu tipe atasan itu seperti apa. Nah,
selama kita sudah mengetahui kita sebagai supervisor, kita tahu tipenya seperti apa, kita sudah tahu atasan kita juga tipenya seperti apa, insya Allah akan menjadi suatu tim yang akan sangat kuat. Ya, jadi kita bisa mengerti satu sama lain. Nah, berikutnya, nah nih, pemimpin yang hebat adalah bukan yang terbaik dalam segala hal. Namun mereka atau pemimpin tersebut menemukan karyawan yang terbaik dalam hal berbeda dan menempatkan mereka atau karyawan tersebut dalam tim yang sama. Paling gampangnya gini teman-teman, sebuah tim sepak bola yang hebat, ya, apakah bisa berhasil bila mana Ronaldo hebat sendirian? Nggak mungkin berhasil. Ya, Ronaldo sebagai orang playmaker pasti dibantu dengan seorang kiper yang hebat juga, pasti dibantu sebagai dari back yang hebat juga, akan dibantu dengan penyerang kanan luar atau gelandang luar yang baik juga, sehingga apa? Dia menjadi top scorer. Kalau misalnya si Ronaldo ataupun Messi tidak didukung oleh tim yang lain atau orang-orang yang lain yang juga skillnya bagus, tidaklah mungkin Ronaldo atau Messi itu mendapatkan suatu emas. Nah ini jago-jagonya pelatih nih. Ya, makanya yang namanya coach pelatih itu harganya mahal sekali pada saat tim sepak bola. Tentunya juga akan melihat pola pikirnya. Ya, teman-teman bisa lihat namanya Pep Guardiola, lalu ada Alex Ferguson segala macam. Dia bisa menyatukan orang yang bersama-sama dengan skill yang berbeda-beda, menjadikan tim yang benar-benar tidak terkalahkan. Jadi yang hebat itu adalah bagaimana kita melihat potensi masing-masing daripada si orang tersebut. Sama seperti kita sebagai supervisor, kita punya anak buah. Tanggung jawab kita sebagai supervisor adalah mengetahui anak buah kita A ini potensinya bagus di mana, kompetensinya kekurangannya di mana. Anak buah kita, dia pekerjaannya seperti ini, dia ada lemahnya di mana, apa yang perlu kita kembangkan, apa yang perlu kita integrasikan antara anak buah anak buah yang satu dengan anak buah yang kedua. Nah itu udah tugas kita sebagai supervisor buat menemukan potensi, even kelemahannya pun harus kita temukan. Ya, kelemahan kita temukan bukan untuk diapa-apain, tapi untuk dikembangkan sesuai dengan kompetensi itu masing-masing. Oke, bicara kompetensi, ya, apakah teman-teman sudah mengerti apakah kompetensi itu terdiri dari 3 huruf? Kira-kira 3 huruf ini apa saja, teman-teman? Apapun kompetensinya, apapun, silakan diketik di mulut chat. Ya, KSA, ASA, AS. Oke, dipakai bahasa Inggris semua nih kayak ini. Kalau bahasa Indonesia apa hurufnya? Tuh kan, kayak bahasa Inggris semua kan. Nah, kita orang Indonesia. Kalau pakai bahasa Indonesia 3 huruf itu apa? Ayo, pergunakanlah bahasa itu yang dengan baik, kata Pak Yus Badudu. Oke, 3 huruf tersebut adalah PKS, ya, bukan partai ya. Ya, di sini nggak ada istilah partai ya, bukan promosi partai. Adalah P-nya pengetahuan, K-nya keterampilan, ya, S-nya adalah sikap. Sama kalau bahasa Inggrisnya adalah yaitu skill, knowledge, attitude atau knowledge, skill, attitude, tinggal dibalik-balik saja. Jadi KSA, kalau saya lebih lebih suka PKS atau KSA. KSA bukan kerajaan Saudi Arabia, tapi adalah knowledge, skill sama attitude. Kalau PKS adalah pengetahuan, keterampilan dan adalah sikap. Nah, jadi apapun kita sebagai supervisor, tugas kita pun harus mengetahui kompetensi masing-masing anak buah kita. Dengan kita mengetahui kompetensi dan potensi anak buah kita, plusnya bagaimana, minusnya bagaimana, kita sebagai atasan wajib membuat namanya TNA, Training Need Analysis. Ya, jadi kembali lagi, tugas supervisor itu tidak semerta-merta hanya menyuruh punya tugas kewenangan, tapi juga wajib tahu bagaimana kita mendevelop tim kita. Ya, tentunya juga dengan apa namanya dengan otorisasi yang kita terbatas sebagai supervisor, maka apapun kita temukan di bawah mengenai tim kita bawa ke manajer dulu buat didiskusikan. Pak, saya punya anak buah seperti ini, Pak. Boleh nggak saya develop? Nah, itu artinya atasan kita yang harus membantu kita. Contohnya dulu, teman-teman, saya punya anak buah, orang ini datangnya selalu dengan mata merah, ya. Dan mata merah ini biasanya datangnya itu kalau nggak di shift 2 atau shift 3. Dia nggak pernah mata merah di shift 1. Ya. Kira-kira mata merahnya kenapa, teman-teman? Silakan dijawab. Teman-teman punya anak buah sebagai supervisor nih ya, tiba-tiba anak buahnya datang nih, matanya merah. Mata merahnya karena apa? Kenalnya. Ya, mata merah mungkin kalau zaman saya dulu kasusnya adalah mata merah karena mabok. Ya, maboknya karena mabok ganja. Ya, dia datang dengan fly, ya, masuk kerja shift 2 shift 3. Terus saya panggil, kamu kok datang sudah enak sekali, ya, sudah tanpa pikiran, tanpa beban bekerja. Sementara saya supervisor harus ngawasin kamu selama 8 jam kerja. Ya, saya bilang gini, kalau kamu mabok gelek, tolong ajak saya dong. Saya juga mau mabok nih, saya bilang mabok gelek. Saat itu saya masih ngerokok. Ya, dengan negur seperti itu dia malu. Ya, akhirnya dia datang berikutnya tidak dengan mata merah atau dengan sadar, tapi berikutnya dia datang dengan mulut bau alkohol. Ya, saya tegur lagi. Ya, kamu sekarang udah mata udah nggak merah. Ya, sekarang kamu mabuk alkohol. Besok-besok kalau mabuk alkohol ajak saya. Nah, akhirnya saya tegur dengan baik, saya ajak ngomong baik-baik. Akhirnya saya bilang, gini deh, kamu kalau masih ada masalah di rumah, nggak usah masuk kerja. Ambil cuti, silakan selesaikan masalah di rumah dulu. Ya, alhamdulillah dia ngambil cuti, selesaikan masalah, akhirnya dia kembali kerja, dan alhamdulillah sejak itu dia tidak pernah mabok lagi. Nah, di sini artinya bahwa kita sebagai supervisor harus mengetahui karakteristik masing-masing tim kita, harus mengetahui behavior tim kita, ya. Bagaimana datang kesehariannya, bagaimana dia bersikap, ya. Dan saat itu juga saya ada tim leader yang lain juga, saya dikritisi
sama tim leader saya sebagai supervisor. Pak, saya dapat masukan dari teman-teman. Loh, kenapa masukannya? Saya dan teman-teman takut sama Bapak. Loh, kenapa takut? Ya, saya kan nggak makan orang. Nggak, Pak, Bapak tuh jarang senyum. Ya, saya akuin saya dulu orangnya benar kaku banget ya. Jadi senyum itu suatu yang memberatkan bagi saya zaman dulu ya. Tapi sejak saya ditegur sama tim leader saya, itu menjadi satu tamparan ya. Dan belajar agama pun rupanya senyum adalah ibadah. Nah, sejak itu saya mencoba merubah sikap saya kepada tim saya. Artinya jangan senyum sendirian, kalau senyum sendirian ntar dianggap yang aneh ya. Tapi lebih kepada kita mencoba akrab dengan teman-teman kita, akrab dengan anak buah kita dengan senyuman. Jadi kembali lagi bagaimana kita bereaksi dengan tim kita, itu kembali lagi ke diri kita, sesuai tadi kita mensurvei diri kita sendiri. Apakah mental kita sedang happy, apa fisikal kita sedang happy, atau yang lainnya. Ya. Nah, saya sedikit menambahkan ya dalam sesi ini dari bulan lalu managing team. Nah, sekarang kita bicara mas supervisor leader ya. Nah, di sini mungkin teman-teman pernah mendengar ya namanya leader beberapa contoh leadership ya namanya business leadership, yaitu kepemimpinan yang mampu berpikir strategik untuk keperluan bisnis. Bisa jadi teman-teman teman Wah, teman mantap Bupip ya. ya Pak Irham. Oke, bocor. Nah, di sini bisa jadi orang yang punya kepemimpinan tersebut ya, seorang business leader bertujuan untuk meningkatkan profit keuntungan untuk perusahaan dalam waktu jangka pendek atau jangka panjang. Jadi bisa saja teman-teman dalam satu semacam kompetensi diri teman-teman saat ini supervisor, kalau bila mana pikiran teman-teman lebih lebih kepada strategik bisnis ya langsung bicara masalah profitable segala macam, itu mungkin teman-teman punya semacam bakat sebagai business leadership. Ya, saya diberi kesempatan alhamdulillah mengajar di kampus ya dalam konteks leadership dan teamwork ya. Di situ saya bisa melihat mahasiswa yang memang punya usaha sendiri ya, sedang berusaha membuat bisnis sendiri dengan mahasiswa yang masih belajar untuk menjadi karyawan. Pada saat diskusi leadership itu teman-teman mahasiswa yang memiliki bisnis leadership itu memang pola pikirnya lebih advance dibanding mahasiswa yang mungkin masih belajar mengenai konteks leadership. Karena pengalaman dia sebagai usaha kecil-kecilan, dia sudah memikirkan bagaimana saya punya perusahaan yang kecil ini bisa berlangsung panjang dan saya bisa sekolah tanpa minta biaya ke orang tua meskipun profitnya sedikit yang masih bisa jalan. Nah, itu otak jalannya otak bisnis jalan sekali itu. Nah, mungkin teman-teman dari level supervisor ini sudah menggali kepada diri sendiri bahwa apakah saya punya konteks bisnis leadership ya. Berikutnya adalah operational leadership. Jenis leadership ini memiliki kemampuan dapat mengelola, mengatur, merancang tim agar lebih efektif dan efisien agar mampu meningkatkan proses pencapaian tujuan bisnis atau peningkatan produktivitas pekerjaan tim. Nah, ini biasanya orang-orang ini dia semacam pemimpin pasukan, ya. Dia mungkin pola pikirnya tidak mikir masalah profitable ya, tapi bagaimana dia membuat suatu tim yang efektif dan efisien. Dia bisa membuat pasukan itu benar-benar nurut. Read my lips, apa kata saya, ikutin saya. Nah, itu misalnya teman-teman punya potensi seperti itu, nah itu teman-teman mungkin punya suatu potensi nanti suatu saat menjadi seorang yang namanya production manager atau mungkin plant manager. Karena bicara masalah production plant manager di mana rakyatnya bisa mungkin ribuan, apa kata si orang ini harus didengar. Nah, itu tadi sudah ada contoh-contoh leadership misalnya karismatik segala macam. Nah, itu menjadi suatu hal kelebihan teman-teman pada saat nanti teman-teman sudah mencapai posisi yang memang diinginkan. Sekarang masih supervisor nggak masalah. Kita gali teman-teman ada di potensi yang mana. Apakah yang di pertama tadi, atau yang sekarang di kedua, organisasi leadership, atau yang ketiga. Ya, essential leadership. Jenis leadership ini menunjukkan sebuah sikap perilaku seorang leader yang memiliki mental dan pola pikir yang tepat. Ini sangat sulit. Ya, karena apa? Ini menjadi role model. Esensial suatu hal yang sangat-sangat bukan sulit bisa dicapai, tapi dengan jam terbang yang sangat-sangat panjang. Ya, jadi untuk menjadi esensial ini benar-benar dibutuhkan suatu sikap yang benar-benar dewasa sekali, yang menjadi orang, kita mau nggak menjadi seorang si A tuh nanti kalau sudah manajer. Jadi sebagai panutan. Ya, jadi mental itu udah mental leadership yang mungkin hal dewa, orang mungkin misalnya tingkat dewa ya, itu menjadi seorang yang benar kita agungkan ya. Siapa sih pemain anak muda sekarang yang tidak kenal Messi? Ya, siapa sih teman-teman yang tidak kenal Ronaldo ya? Dia selain jago di bidangnya dan dia juga bisa sebagai orang yang benar-benar leadershipnya bagus karena apa? Dia terbukti kok dia mendapatkan reward yang namanya sepatu emas atau bola emas. Nah, untuk mencapai sikap itu sangat-sangat sulit, tapi bukan tidak mungkin ya. Nah, di sini saya memberikan 3 contoh yang besar saja ya, bicara masalah leadership yang kira-kira teman-teman nanti tinggal pilih mau menjadi leadership yang mana. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini dia mampu menunjukkan sikap perilaku yang dapat mendorong setiap anggota tim untuk berkontribusi memberikan hasil kinerja terbaiknya. Oke, nah kita sekarang bicara masalah di dalam tim Anda apakah ada yang toksik? Silakan teman-teman. Kalau ada, ya silakan tipe yang bagaimana toksiknya. Ayo, bos biaya operasi sekolah-sekolahan. Aduh, jangan dibawa ke politik ah. Oke, teman-teman, silakan dijawab pertanyaannya. Tipe toksik yang bagaimana? Pak Samudro, gimana Pak anak buahnya Pak? Toksiknya bagaimana?
bermuka dua di depan bicara, berbeda-beda, suka mulu, selalu ada. Oke, apabila punya teman dan itu tim kita toksiknya punya mental tidak mau yang penting kerja. Oke, nah terima kasih Pak Hanzu. Ini ada kata-kata yang menggelitik bagi saya. Ya, teman-teman sebagai supervisor, apapun sebagai manajer, apa sebagai rekrutmen, apapun posisinya, ya. Kalau mempunyai tim, ya, karena kita punya 2-3 orang di bawah kita. Teman-teman memilih karyawan atau tim kita yang bisa kerja atau yang mau kerja. Silakan. Kalau kita suruh memilih, ya, memilih tim kita ini ada 3 tempat orang, kita milih orang yang mau kerja atau bisa kerja. Oke, makasih Pak Abdul, yang mau kerja, yang mau kerja, yang mau kerja, yang mau kerja, yang mau kerja. Oke, semua jawabannya mau kerja. Kenapa milih yang mau kerja, bukan yang bisa kerja? Kenapa? Fokus ke hasil. Apalagi bisa dibentuk. Oke, apalagi maintain lebih diatur, diarahkan, bisa diarahkan. Oke, terima kasih teman-teman. Gaji nggak minta tinggi. Oke, masalah gaji nomor 2. Ntar kita belajar susu ya. Kalau susu struktur upah kita nggak bicara masalah gaji besar, tapi memang layaknya dibayar berapa. Oke, jadi benar teman-teman, akan lebih enak kepada orang yang mau kerja. Ya, artinya mau kerja ini otomatis dia akan mencari tahu, dia akan mencari semacam keinginan tahunya dia dan dia akan belajar terus. Ya, jadi kalau sudah bisa, saya sudah bisa, saya mau di sini saja, saya nggak mau pindah ke yang lain. Ya, itu akan menjadi repot. Kalau misalnya kita punya karyawan mau bisa aja di sini doang, tapi nggak mau pindah nggak mau yang lain. Nanti kalau misalnya mau kerja, itu bisa di-develop ya. Kita bisa maintain, kita bisa semacam masukkan dalam kawah candra di muka, kita arahkan nih, orang ini potensinya kemana nih, kita bisa gali. Jadi untuk mencari orang tim itu saya prefer kalau saya pribadi milih orang yang mau kerja. Oke. Wah, udah masuk zona nyaman, udah bahaya nih. Itu namanya sudah masuk ke kategori Ike Nurjanah, terlena. Jangan sampai kita terlena ya. Oke. Arti kawan toksik ya. Toksik adalah istilah untuk karyawan di mana tindakan dan perkataannya dapat berpengaruh negatif kepada rekan kerja, bahkan timnya dan perusahaan ya. Itu bahasa toksik adalah bahasa yang kurang enak didengar, tentunya akan mempengaruhi ya. Kadang-kala bahkan sering menyebabkan masalah internal dalam departemen atau perusahaan, duri dalam daging lah istilahnya ya. Oke, contoh-contohnya nih menggosip ya. Pokoknya ada informasi diputar balikan segala macam ya. Ngedumel, ngeluh aja. Ya, merasa paling benar, selalu menyalahkan orang lain, mengganggu pekerjaan karyawan lain, bullying, ya, gaya premanisme, biasanya cuma nyuruh doang, sok cerdas, ya, lalu berpura-pura dalam mendukung, tapi di balik itu semua nusuk dari belakang, ya, dan lain-lain. Oke, dari pengalaman teman-teman, kira-kira ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya memberikan contoh ciri. Ada yang saya tidak terketikkan nggak? Atau mungkin ada contoh yang lain dari pengalaman teman-teman? Tipe karyawan toksik selain 7 ini apalagi kira-kira? Berlaku juga dengan perusahaan. Maksudnya gimana nih Pak Samudro? Pertanyaannya tolong diperjelas supaya enak diskusinya. Banyak orang toksik jadi perusahaan itu toksik. Silakan Pak Samudro, diperjelas dulu nih. Silakan Pak Samudro, mungkin bisa di-unmute ya Pak Aris ya. Ya, Silakan silakan. Pak Samudro. Baik, halo Pak Arif. Silakan. Ya, jadi begini Pak, perusahaan ini perusahaan keluarga Pak. Jadi memang ada owner. Nah, ownernya ini udah bilang saya tidak ikut-ikutan dalam operasional, ya. Tapi justru yang terjadi sebaliknya. Owner ini itu suka cawe-cawe gitu Pak. Jadi bilangnya itu diserahkan ke orang-orang profesional, tapi dia justru yang membuat toksik ya, gitu seperti itu. Ya. Jadi kita juga jadi bingung gitu ya. Ya. Jadi ada favoritism Pak, ada owner juga memberikan pendapat atau memberikan wewenang hanya karena bisikan-bisikan gitu, tidak terlibat profesional. Jadi saya anggap ini lingkungan udah toksik Pak, dan orang benar itu nggak akan stay lama di lingkungan yang toksik. Menurut saya seperti itu Pak. Oke. Makasih Pak. Terima kasih Pak Samudro ceritanya. Ya, saya pernah dalam posisi Pak ya dulu dipromosikan menjadi seorang plan manager. Ya, saya tidak pernah minta menjadi plan manager Pak. Ya, tiba-tiba saya habis disekolahkan atau belajar ke Jepang, balik ke Indonesia, tiba-tiba owner bilang, Chris, kamu bulan depan jadi plan manager. Saya kaget Pak. Wah, Pak nggak salah Pak. Saya ini belum setahun kerja di sini. Nggak. Pokoknya saya dapat informasi di Jepang begini-begini ini. Kamu saya siapkan bulan depan jadi plan manager. Itu Pak karyawan yang lama, yang senior Pak, itu langsung menggosip Pak. Dan gosipan itu masuk kepada si owner ya, sehingga apapun yang saya lakukan di bawah selalu dikomentarin sama atasan saya Pak ya. Langsung saya temuin atasan saya ke empat mata, Pak saya mau ketemu Bapak empat mata ya, kalau apa ada waktu saya mau ngomong. Oke Riz, taruh sore selepas jam kerja kita ngobrol. Oke, kita ngobrol sambil ngopi ya. Saya langsung bilang gini Pak Samudro, saya dong-dongan langsung, Pak saya nggak pernah minta jadi plan manager ya, tapi yang namanya plan manager itu punya kewenangan, punya otorisasi seperti ini. Saya buka semua tuh job desk saya, begini. Tapi kenapa setiap saya melakukan begini, Bapak mengambil satu statement seperti ini, dan kok rupanya statement Bapak ini sama seperti karyawan senior yang ini? Ya, saya tentunya dengan data, dengan fakta yang saya bawa kepada atasan. Ya,
Kalau Bapak hanya mendengarkan omongan dari orang senior, ya, Bapak tidak nanya ke saya dulu, pindahkan saya, Pak. Jangan jadi plant manager, ya. Kalau Bapak percaya sama saya, apapun saya lakukan, dan Bapak nggak yakin, Bapak panggil saya, nggak usah dengerin orang lain. Langsung saya konfrontir, Pak, dengan atasan saya. Ya. Apa yang terjadi saat itu, alhamdulillah positif. Oke, Riz, kalau saat begitu, kalau mau aku begitu nggak masalah. Mulai besok, kalau kamu ambil keputusan, ya, bagi saya yang belum jelas, kamu jelaskan dulu ke saya. Oke, silakan, saya nggak masalah. Ya, dia 1 bulan ke depan, saya siap ambil keputusan, saya diskusi dulu sama dia. Jadi tanpa melibatkan orang yang senior-senior dulu. Nah, alhamdulillah hubungan saya menjadi baik, Pak, dengan si owner. Alhamdulillah produksi menjadi bagus, ya. Dan itu menambah kejelesan orang-orang yang lama. Dan saya bisa buktikan bahwa tanpa harus mendengarkan masukan orang lama itu, ya dengan diskusi dengan atasan, hasilnya lebih baik. Ya, jadi kembali lagi bagaimana kita bersikap untuk menjadikan si owner ini yakin bahwa Bapak melakukan sesuatu sebenarnya salah loh. Karena apa? Saya tidak nyaman bekerja. Ya, itu dalam posisi yang saya positif, Pak. Pernah saya juga ketemu atasan CEO yang toksik, Pak. Ya, dia sudah bicara masalah adu domba. Dia sudah bicara masalah ras, khususnya ke agama, Pak. Dalam konteks seperti ini, Pak, saya nggak lama kerja di perusahaan itu, Pak. Ya, buat apa saya mencoba menegur dia kalau memang akhirnya punya bukti kok orang ini selalu mengadu domba. Ya, sekali 2 kali kita pancing buat diskusi kira-kira nggak kena, bahkan juga akhirnya ngomongin lebih jauh meleset dari konteks pekerjaan, saya tidak lama di perusahaan itu. Jadi akhirnya kembali lagi kalau memang kita yakin kita bisa mempengaruhi atasan kita bahwa yang Bapak katakan sebagai atasan, sebagai owner itu mungkin kurang tepat dengan data seperti ini, akibatnya adalah negatif, itu silakan Pak. Tapi kalau bisa udah bersifat yang ras atau mungkin adu domba yang negatif sekali, itu tergantung dari keputusan kita. Apakah kita lanjut dengan atasan kita ataupun kita mau ingin merubah itu kembali lagi dari keputusan pribadi. Itu Pak kalau saya men-sharingkan apa yang pernah saya alamin ketemu dengan atasan atau mungkin CEO yang toksik ya. Jadi toksik ini tidak hanya dimiliki oleh karyawan, kadang-kadang manajer pun ada yang toksik. Ya, manajer yang toksik itu contohnya apa? Dia benar-benar pengen tahu yang micromanagement. Dia pengen tahu si A ini ngapain aja sih, ya. Ini 8 jam lu kerja ngapain aja sih? Dikulitin semua. Itu micromanagement tuh. Artinya tidak ada rasa trust-nya antara atasan dengan bawahan. Itu salah satu bentuk contoh daripada atasan yang toksik, ya. Jadi teman-teman banyak sekali ya toksik itu tidak hanya berlaku di level bawah, tapi sampai level manajemen pun ada yang toksik. Ya, kembali lagi di sini saya mencontohkan 7 ciri untuk kata-kata toksik itu bagaimana. Tapi sebenarnya actually sangat banyak sekali di dunia kenyataannya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kok begini? Nah, di sini perubahan mindset agar lebih baik hubungan satu dengan yang lain ya. Nah, mungkin kata-kata atasan bawahan itu bisa mungkin kita tinggalkan. Kita bisa menggunakan kata-kata, Anda tuh partner saya. Meskipun pada konteks hierarkinya dia mungkin tim kita atau mungkin bawahan kita. Tapi kalau kita anggap sebagai partner, mungkin bahasanya kan lain ya. Apalagi sekarang teman-teman mungkin sudah diramaikan ada perbedaan generasi, Gen X, Gen Y, Gen Z ya. Di mana pola tutur bahasa saja tuh bisa mempengaruhi mereka bersikap ya. Makanya oleh karena itu teman-teman yang merasa ada Gen Z, Gen Y segala macam dan itu mungkin mulai belajar bagaimana kita menyatukan atau memilih kata-kata supaya antar generasi itu bisa menjadi satu ya. Di sini saya ambil contoh kata-kata hierarki atasan bawahan itu mungkin bisa diganti dengan kata partner ya. Lalu mengontrol ya kan nggak enak, wah kerjaan gue dikontrol nih ya. Kita bisa menggunakan kata-kata yang namanya memberdayakan ya, tanpa harus menunjukkan bahwa sebenarnya lu gue kontrol lo ya, tapi dengan kata lain sebenarnya kita memberdayakan dia, potensi dia, dia punya kompetensi, kita berdayakan. Tapi di balik itu sebenarnya kita mengontrol kerjaannya dia, sampai mana level-level dia menyelesaikan pekerjaan ya. Atau lagi kata-kata atasan bawahan menjadi team member ya. Jadi silakan bapak-bapak dan ibu-ibu teman-teman semua berkreasi menggunakan kata-kata lain di mana kata-kata yang mungkin bisa mengakibatkan negatif impact-nya, bisa menjadi suatu toxic impact-nya, kita cari kata-kata yang lebih lebih enak didengar ya. Kosakatanya yang lebih lebih profesional untuk bisa diterima semua generasi ya. Sekarang ini lagi riskan-riskannya kok perbedaan generasi. Saya ikut grup sebuah itu ya HRD level nasional itu luar biasa ya, diskusi perbedaan Gen Z, Gen Y, Gen X itu luar biasa ya. Hampir tiap hari ada aja pembahasan seperti itu ya. Jadi kembali lagi teman-teman yang mempunyai tim dengan perbedaan generasi itu lebih baiknya untuk kita bisa menyadari memang pasti ada perbedaan antara Gen X, Gen Y dan Gen Z. Ingat ya, pemimpin yang hebat bukanlah yang terbaik dalam segalanya ya. Dia menemukan orang yang terbaik dalam hal yang berbeda, tadi sudah kita bahas ya. Jadi bagaimana ini sekedar reminder untuk menjadi pemimpin yang baik. Nah, di sini ada lagi ya, settinglah tim Anda. Nah, ini tadi saya sudah sedikit menyinggung bagaimana kita men-setting tim Anda. Tadi ada pertanyaan dari teman, bagaimana misalnya posisi orang itu bukan pada tempatnya. Nah, ini teman-teman ya, di kolom di baris 4, ini ada berapa puluh nih, ya, berapa puluh kompetensi ya, panjang sekali. Nah, itu panjang banget. Ini istilahnya ini kamus kompetensi ya. Nah, di sini ada hard kompetensi, ada core kompetensi, ada soft kompetensi. Nah, di sini contohnya, ini contoh nih, ini bisa berubah teman-teman ya. Core kompetensi adalah suatu kompetensi yang wajib dimiliki oleh semua karyawan, mulai dari level atas sampai level bawah. Itu namanya core kompetensi yang membuat budaya perusahaan. Kejujuran, udah kita nggak bicara masalah level direktur. Kejujuran pokoknya harus mulai dari level terbawah sampai level tertinggi. Nah, itu bicara masalah core kompetensi ya. Nah, saya besarkan dulu biar nanti dibaca ya. Nah, ini kejujuran ya. Tertib disiplin ya.
lalu bicara masalah kerjasama, ya. Nggak bicara masalah direktur, nggak bicara masalah staff. Pokoknya kita bicara kerjasama, kita bicara adalah core kompetensi. Nah, berikutnya baru sebelah kiri, ya, ini ada hard kompetensi atau skill kompetensi atau technical skill kompetensi. Sebelah kanan kita bicara masalah soft kompetensinya. Nah, berikutnya, ya, barulah kita mapping ya bahwa setiap kompetensi ini pasti punya levelingnya ya. Nah, ini ada angka 1 2 3 4 dan seterusnya, di bawahnya ada keterangan mulai dari level 1 kecakapan ya, lalu nomor 5 kecakapan ahli ya. Nah, kata-kata 1 2 3 4 5 ini tergantung dari pada konteks perusahaan ya. Nah, teman-teman nanti kalau kita ada sesi bagaimana membuat core kompetensi, bagaimana membuat soft skill dan hard skill kompetensi, itu ada sesi tersendiri, dan bagaimana kita membuat satu core kompetensi yang dibutuhkan suatu perusahaan. Itu ada tekniknya sendiri. Dan bagaimana membuat karakteristik atau leveling ini juga ada teorinya sendiri ya. Mungkin teman-teman pernah baca namanya bukunya Spencer and Spencer. Itu ada bagaimana kita meng-create. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah teman-teman ya. Membuat satu kompetensi membagi 5 level ini, itu satu kompetensi saja itu bisa diskusi bisa sampai 3-4 bulan. Satu kompetensi loh. Ya, karena berbagai banyak masukan, berbagai macam inisiasi, berbagai macam pola pandang. Jadi buat membutuhkan keseragaman pemahaman, level leadership, level 1 bagaimana, level 2 bagaimana, level 5 bagaimana, itu tidak malah mudah. Nah, kalau misalnya mau cepat, kita tinggal ngambil dari yang sudah jadi dari Spencer and Spencer. Oke, ini Vivo mungkin ada share screen. Oke, terima kasih ya. Nah, berikutnya untuk ini satu kompetensi. Nah, sekarang sih ada HRGA, ada finance. Nah, bagaimana membuat matriks kompetensi jabatan di HRGA? Ini sambil contoh, misalnya ini manajer HRD, ada supervisor HRD, ada supervisor GA. Nah, selanjutnya kita tinggal pilih nih ke kanan ya. Di sini mulai ada pendidikan. Kita lihat pendidikannya nih, edukasi mulai angka berapa? Mulai dari angka 1 sampai S2, PS2 angka 5. Tinggal kita pilih. Lalu kita pilih nih kompetensinya. Nah, ini kan banyak sekali nih. Nggak mungkin yang namanya kompetensi ini harus dikuasain di waktu yang bersamaan. Nggak mungkin, teman-teman. Ya, sini banyak nih. Ada berapa nih? 120 berapa tuh? 124. Ya, 124. Nggak mungkin digunakan dalam satu yang bersamaan. Kita akan milih bagaimana kamus kompetensi dalam suatu perusahaan, paling banyak mungkin 7 atau 8 udah bagus. Ya. Nah, untuk bicara masalah hard skill kompetensinya, teman-teman harus mengacu kepada job desk. Dari job desk kita akan melihat dengan mudah untuk posisi ini kira-kira hard kompetensinya itu apa, technical kompetensinya harus bagaimana. Nah, soft kompetensinya bisa kita lebih lihat secara umum. Ya, apakah sebagian sudah ada di core kompetensi atau memang kita ada kompetensi lain yang bersifat soft kompetensi. Jadi dipilih aja beberapa, jangan terlalu banyak ya. Mungkin satu posisi itu hard kompetensinya mungkin 2 ya, soft kompetensinya mungkin 3 dulu lah, nggak usah sampai 10 ya. Nah, ini kita tinggal milih untuk hire manager kira-kira apa, supervisor apa, bisa jadi hard skill dan soft skillnya sama untuk level HRD manager sama supervisor. Cuman bedanya di leveling ini ya. Mungkin di level direktur HRD harus level 5, manager di level 4, supervisor level 3. Nah, dengan adanya perbedaan ini, tentunya juga ada membedakan masalah technical skill di lapangannya juga ya. Seorang mungkin yang lulusan SMA dengan orang lulusan D1 atau D3 pasti punya perbedaan pola pandangnya. Dan ini bagaimana kita meng-create namanya hard skill, soft skill, kompetensi untuk masing-masing kita. Ini juga ada file yang sudah saya berikan ke nanti ke Mas Aldo bila benar teman-teman ingin menginginkan. Oke, bagaimana dengan trust Anda dan tumbuhkan rasa kepercayaan? Ini adalah trust yang sangat-sangat diperlukan ya teman-teman kalau bicara masalah teamwork ya. Nah, ini ada tips atau trik ya. Jadi bukan asal Bapak senang ya. Saling sesuaikan harapan. Jadi misalnya teman-teman sebagai supervisor dengan anak buah, saling sesuaikan harapannya apa? Apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan, ya. Alhamdulillah saya pernah melakukan ini dengan atasan saya. Dulu saya masih supervisor atau saya manajer, ya. Saya dipanggil sama manajer saya, kita diskusikan, Riz, apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka. Saya ceritakan. Dan dia juga akhirnya menceritakan, saya suka begini, Riz, ya, saya nggak suka seperti ini. Ya, jadi kita tahu nih, kita saling ngebaca, oh bos gue nggak suka begini, dia suka yang begini, ya. Jadi kembali lagi kita harus saling tahu untuk bagaimana membentuk tim yang sangat baik di lapangan, ya. Berikutnya, tanyalah apa yang bisa saya bantu agar Anda bisa berhasil. Jadi misalnya kita sebagai staff, kita punya atasan supervisor atau kita sebagai supervisor, kita punya atasan manajer, berilah suatu kepercayaan, Bapak maunya bagaimana nih supaya Bapak berhasil. Ya, kasihlah semangat ke dia bahwa kita bisa membantu dia, ya. Dengan arti kata tentunya bukan asal bawa-bawasan, kita bisa membuktikan suatu bahwa kita as a teamwork ya, kita bisa membantu karena setiap orang itu punya KPI ya. Dan KPI atasan kita itu tergantung kita. Kalau kita bicara masalah turunan KPI itu akan begitu. Atasan kita tergantung kita. Oleh karena itu kita support apa yang kita bisa lakukan buat membantu dia. Lalu identifikasi dan kelola pemangku kepentingan utama. Ya, kita diskusi dengan atasan kita. Siapa sih yang namanya pemangku kepentingan bersama? Mungkin ada level director, mungkin ada level komisaris, mungkin ada customer segala macam. Diskusikanlah. Ya, kita sama-sama diskusi dengan atasan-atasan kita atau dengan tim kita. Lalu buatlah goal yang jelas, prioritas dan konsisten. Nah, kita bicara masalah KPI, kita sudah tahu apa yang kita prioritaskan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sesuai dengan goal perusahaan, dan kita konsisten. Dan proses ini adalah suatu yang tidak mudah teman-teman ya. Saya punya tips. Pertama adalah komunikasi, kedua adalah koordinasi, ketiga adalah konsisten. Jadi kalau kita belum bisa melakukan koordinasi dengan tim kita, janganlah kita bicara konsisten.
Karena konsisten ini akan menjaga keterlibatan antara satu dengan yang lainnya. Ya, terakhir adalah masalah konsisten paling terakhir, ketiga komitmen. Maaf, saya ulangi lagi, ada komunikasi, ada koordinasi, ada komitmen baru konsisten. Konsisten ini paling sulit dilakukan, ya. Apalagi kalau orang itu dia punya komitmen. Ya, ibarat kalau di Islam itu adalah menjaga keimanan itu yang naik turun itu sangat-sangat sulit, sama dengan konsisten. Supaya kita bisa contohnya sholat 5 waktu, tepat waktu, habis azan kita sholat. Itu menjaga konsistensi itu akan sangat sulit, sama dengan kita bekerja. Lalu kenali motivasi, kemampuan dan kesempatan bersama-sama. Tadi ini ada hubungan dengan poin 1 ya. Kita duduk bersama-sama dengan sebuah tim ya. Bagaimana kita memotivasi satu dengan yang lainnya. Jelaskan apa keinginan Anda dalam mengembangkan dan harapan Anda. Tentunya teman-teman kalau ingin berkarir pasti ada kemauan. Setiap orang karyawan pasti level kemauan kita berkarir itu lebih dari 70%. Itu udah pasti. K pertama adalah kemauan. K kedua adalah kesempatan. Ya, kesempatan itu kadang nggak datang 2 kali. Bahkan mungkin tidak pernah dipromosikan. Ya, contohnya misalnya perusahaan keluarga, ya benar-benar real perusahaan keluarga, tidak ada sangkut pautnya dengan profesionalisme. Itu akan sangat sulit teman-teman menjabati posisi yang si level, sangat sulit. Pasti diambil dari level keluarga aja. Jadi bisa jadi kesempatan itu 0%. Ya. Ketiga adalah kompetensinya. Nah, nanti kakak singgung masalah kompetensi ini di slide berikutnya. Jadi jangan sampai kita mau melangkah lebih jauh ya, kita sudah punya kemauan, kita sudah punya kesempatan, tapi kompetensinya belum sampai. Itu akan sangat bahaya sekali. Jadi tips saya ada 3K ya, kemauan, kesempatan, dan kompetensi kita layaknya kita bahas dengan atasan kita. Nah, ini adalah konsep yang paling simpel ya. Kita di sini, Anda di sini, saya di sini, lalu sebelah kiri ada gambar orang, 3 orang ini ada tim kita, lalu ini atasan kita nih yang duduknya santai saja ya. Salah satu keberhasilan adalah efektif komunikasi. Nah, di efektif komunikasi ini saya beberapa kali ikut di NQA ya, itu ada beberapa narasumber juga selalu menekankan pentingnya komunikasi ya. Di mana komunikasi itu ada macam-macam ya, ada verbal, ada tulisan segala macam, dan komunikasi dibagi macam 3 ya. Ada kata-katanya, ada intonasinya, ada gerak bahasa tubuh ya. Itu ada paling gede itu ada presentasinya. Kalau cuma kata-kata doang, itu berapa persen? Ada intonasi doang, berapa persen? Ada bahasa tubuh, itu berapa persen? Itu pernah dibahas dalam konteks di NQA. Jadi, efektif komunikasi ini sangat-sangat penting kita sebagai supervisor. Oke, nah ini ada informasi penting nih dari Gallup ya. Perusahaan gagal memilih kandidat yang cocok untuk menjadi manajer. Kira-kira berapa persen? Silakan teman-teman, diketik di menu chat. Survei di Gallup. Silakan teman-teman. Berapa persen ya Pak ya? Jadi Gagal. Jawaban pertanyaannya gagal ya menjadi manajer ya. Kandidat 7%. Oke, thank you Mas Kasu. Ada lagi 5%, Pak Samudro. Wah, Pak Albert, terima kasih. Yang paling mendekati jawaban adalah Pak Albert ya. Jadi Gallup, saya ini di Amerika nih, bukan Indonesia ya. Di Amerika sendiri ada survei ya, bahwa kegagalan perusahaan gagal itu memilih kandidat untuk manajer sebesar 82%. Kita nggak tahu di Indonesia ya, kita nggak tahu Indonesia karena ini survei dilakukan di Amerika. Saya punya feeling kayaknya gede, lebih dari 80% kalau di Indonesia nih. Nah, kita lihat teman-teman, ini ada seorang karyawan berhasil, sukses, akhirnya dipromosikan. Pernah nggak ketemu gini teman-teman? Pada saat dipromosikan kedua, dia seperti ini malah, duduk lesu. Pernah nggak ketemu situasional seperti ini? Entah itu teman-teman sendiri, atau mungkin ada teman di kantor, atau yang lainnya. Pernah nggak? Pak Kasu. Oke Pak Kasu, boleh cerita nggak Pak? Di-share sedikit Pak. Kenapa Pak? Bisa seperti itu Pak? Monggo Pak, saya mendengar kalau berkenan. silakan Pak Kanzu bisa di-unmute. Silakan Ya, Pak Kasu. seperti yang tadi disinggung sih, itu relate sekali. Sandwich ya. Ya, Jadi ada kewajiban untuk mengolah tim di bawah, timnya kompetensinya juga masih perlu ditingkatkan untuk mencapai goals, sedangkan dari atas juga ada tekanan begitu. ya, Jadi yang tadi, yang awalnya sebelum dipromosikan pencapaian bisa untuk diri sendiri gitu ya. Wah, ya, saya sangat berkontribusi untuk tim misalnya begitu. Begitu dipromosikan ya, harus survive gitu. ya. Terima kasih Pak Kasu ya. Nah ini sering terjadi atau mungkin beberapa kali terjadi di pribadi kita. Nah ini ada teorinya nih teman-teman ya. Namanya adalah the Peter Principle. Nah, jangan sampai ini terjadi. Ya, bagi yang sudah pernah punya pengalaman seperti ini, nggak apa-apa sebagai motivasi lagi buat ke depannya, supaya ntar dipromosikan, selalu sukses terus. Tidak perlu harus melihat orang yang duduk lesu. Nah, ini kenapa lesu? Nah, ini mungkin bisa melihat dari sini nih. Ya, karyawan dipromosikan karena keberhasilan di role jabatan sebelumnya, bukan dikarenakan potensi untuk menduduki role yang baru. Ya, jadi misalnya teman-teman sekarang jadi supervisor produksi ini, ya berhasil nih, ya katakanlah berhasil. Langsung nih si GM produksi bilang, Mas Aldo, besok kamu jadi manajer produksi. Langsung tuh dia dipromosikan karena berhasil jadi supervisor. Pertanyaannya, apakah berhasil? Mas Aldo ini waktu 6 bulan menjadi jadi plant manager atau menjadi production manager. Jawabannya belum tentu. Karena apa? Potensinya itu, khususnya di level kompetensinya, dia sudah mumpuni belum menjadi seorang production manager. Kemauan Mas Aldo ada. Dari supervisor produksi menjadi manajer produksi ada. Kesempatannya ada.
dari GM produksi sudah ngasih lampu hijau, tapi kompetensinya. Nah, ini kadang-kadang teman-teman yang sering terjadi kegagalan adalah kita belum melihat orang untuk menjadi posisinya sesuai dengan kompetensinya. Jadi TNA itu sangat-sangat penting. Menuju karir kemana itu sangat penting. Jadi kalau teman-teman nanti buka dokumen yang namanya SKKNI 149 tahun 2020, bagaimana kita menjadi kompeten untuk membuat TNA, bagaimana kita kompeten buat membuat karir karyawan, bagaimana kita kompeten membuat matriks jabatan, ya, itu silakan buka di SKKNI nomor 149 tahun 2020. Itu diajarkan bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi yang namanya Peter Principle. Jadi kembali lagi pesan saya, pada saat teman-teman ingin mempromosikan orang menjadi posisi yang tinggi, jangan hanya dilihat dari keberhasilan sekarang dulu, tapi lihatlah kompetensinya, pengetahuannya bagaimana, keterampilannya bagaimana, skillnya bagaimana. Contoh kasus teman-teman, saya nggak malu ya. Di tahun 2000 ya, saya gagal diangkat menjadi asisten direktur ya. Karena apa? Ya, karena sikap saya, pengetahuan saya dari sisi pendidikan, alhamdulillah sudah masuk persyaratan. Dari segi keterampilan, bos saya sudah bilang, Riz, hanya lu yang bisa gantiin posisi gue bila mana ntar gue dirotasi. Ya, dari keterampilan semua kerjaan-kerjaan apapun ya bisa saya handle. Tapi sikap saya, ya, jadi pada satu ketika saat itu ada permasalahan di line assembling, ada sebuah part tidak bisa di assembling di mobil tersebut. Akhirnya tim saya dipanggil. Kenapa bisa terjadi? Karena tim saya bertanggung jawab terhadap produk yang ada di vendor. Di analisa rupanya ada sekian produk yang tidak sesuai dengan spek. Nah, di saat meeting dengan para direktur, ya, sebelumnya saya mencari informasi sampai Sabtu Minggu saya kerja dengan vendor, tersebutlah ada satu kesalahan dari sisi desain. Jadi desain ini sudah sampai vendor sebelum di-approve, sebelum ada yang namanya PPAP. PPAP ada part approval. Nah, part approval itu dilakukan oleh tim saya. Nah, kenyataannya sampai di vendor, belum ada part approval dari tim saya, sudah diproduksi oleh vendor. Nah, dengan data seperti ini, saya di meeting director, saya langsung marah, ya, di depan para direktur, ya. At the end, pada saat ada kesempatan saya menjadi asisten direktur, atasan saya bilang, Chris, mohon maaf, ya, kamu nggak bisa jadi menggantikan saya, karena ingat nggak, waktu meeting masalah ini di depan direktur, kamu ngapain? Oh, itu Pak, saya ingat Pak. Saya sempat marah, saya sempat menekan direktur teknik sampai saya tekan habis-habisan supaya dia malu ya Pak. Iya, kamu nggak boleh kayak gitu kalau meeting sama direktur. Nah, itu pengalaman saya Pak. Jadi kembali lagi pastikan dulu sebelum kita masuk ke posisi ingin mempromosikan tim kita ataupun siapapun orangnya, kita harus pastikan dulu kemampuannya ada ya, tentunya dari PKS tadi ya, dari pengetahuan, dari keterampilan maupun dari sikapnya harus mumpuni. Ya, setelah itu baru kita pertimbangkan buat dipromosikan. Ini sebagai ada beberapa tips-tips sama file-file yang mungkin berguna buat teman-teman. Oke, sekarang sudah jam 11.19, tidak lama lagi, kurang lebih 10 menit lagi waktu akan habis. Baik, izin Pak Aris saya tutup. Terima Silakan. kasih Bapak Ibu yang tetap setia sampai pukul 11.30 lewat ini. Baik, saya informasikan kembali untuk event kali ini kita free alias gratis, tidak berbayar. Namun jika Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat seperti yang di kanan, kemudian ada e-materi untuk dari materi ini, kemudian ada bonus e-book dan juga tadi ada tools ya dari Pak Aris yang berupa Excel. Bapak Ibu bisa Kan ada berinvestasi. prosedur, ada prosedur. Oh, ada SOP juga nanti yang akan dibagikan Pak Aris. Bapak Ibu hanya berinvestasi sebesar 150.000 saja. Silakan foto barcode-nya nanti Bapak Ibu langsung terhubung ke saya. Silakan di foto barcode-nya. Oke. Kemudian ini untuk e-book-nya. Ini untuk e-book-nya yang related dengan topik kita di webinar ini. Oke. Serap Baik. tutur ya. Baik, kemudian tak ada gading yang terletak. Kami butuh inputan dari Bapak Ibu untuk webinar di hari ini. Jika berkenan, Bapak Ibu foto barcode-nya untuk mengisi beberapa pertanyaan di dalamnya untuk kami improve ke depannya. Silakan Bapak Ibu bisa dipoto. Baik, Pak Aldo, apakah bisa ya minta emailnya Pak Aris, emailnya aja mungkin atau emailnya. Baik, siap-siap Pak. Oke, oke. Kemudian untuk NKA Link Indonesia Link bisa bisa dipoto Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan eh, berita-berita terkait ISO, kemudian webinar-webinar kita selanjutnya bisa di follow untuk media sosial kita. Silakan dipoto untuk barcode-nya. Oke, sudah selesai untuk webinar kita di hari ini. Kita ada satu satu sesi lagi yaitu foto bersama. Silakan Bapak Ibu yang bisa dibuka videonya. Silakan kita ada sesi foto bersama. Silakan dibuka videonya. Baik, izin bisa kita kasih jempol nih karena udah bisa kita kasih jempol ke Paris.
Baik, silakan. Izin di saya ada 3 slide. Izin untuk slide pertama, 1, 2, 3. Sebentar, tahan, sebentar. Oke, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, kemudian untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya untuk webinar siang di pagi sampai siang hari ini. Izin kami tutup webinar di hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.